Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika nabika rasulika nabil ummiyi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman, biqadri a'udzuzatika fi kulli waqti wahin. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, musibah bertubi-tubi menimpa pesantren. Persoalan silih berganti menimpa dunia pendidikan di pesantren, antara lain kekerasan seksual, yang kedua kekerasan fisik. Angka kekerasan seksual yang terjadi di pesantren sudah kita ketahui bersama karena sudah tersebar di berbagai media, baik media sosial maupun media mainstream. Bisa antar santri dengan guru, santri dengan kiai, bahkan juga ada kejadian antar santri laki-laki dengan guru laki-laki. Ini persoalan yang sampai hari ini masih menggayut di dada dan menyesakkan hati kita semuanya. Yang kedua, kekerasan fisik, ya baik antar para santri yang berakibat luka-luka atau bahkan juga meninggal dunia, santri junior dengan senior, santri dengan ustadznya, dan seterusnya. Yang terakhir terjadi di pesantren modern Darussalam Gontor. Kita berharap kejadian di Gontor itu menjadi kejadian terakhir seorang santri meninggal di pesantren karena kekerasan. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber. Karena itu, yang pertama, saya menyatakan bela sungkawa terhadap almarhum Albar Mahdi dan keluarga. Saya yakin Albar Mahdi ini termasuk meninggal fisabilillah. Moga-moga kebaikannya diterima, kekurangannya diampuni dan ditempatkan di kedudukan yang mulia. Demikian juga keluarganya, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. Yang kedua, kami juga ikut bela sungkawa tentu dengan pesantren Darussalam Gontor, sebuah pesantren yang fenomenal karena setiap pesantren modern di Indonesia selalu ada DNA dari pesantren modern Gontor. Musibah ini pasti tidak disengaja, apalagi menjadi sebuah kebijakan. Tapi musibah sudah terlanjur terjadi dan sekarang sudah masuk hukum, ranah hukum, maka kita persilahkan hukum menunaikan tugasnya, dan moga-moga ribuan santri yang ada di Gontor bersama para
asatidz dan ustadzahnya bisa mengambil pelajaran bersama dan menjadi momentum untuk lebih bersungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para santri dan asatidz dan ustadzat. Pesantren itu sebenarnya institusi sama dengan institusi yang lain. Di sana ada orang, di sana ada program, di sana ada tujuan, di sana ada sarana, dan ada langkah-langkah bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Tentu karena di sana ada tujuan, ada orang, pasti ada masalah, ada pelanggaran. Persoalannya diketahui atau tidak. Media sosial membuat semuanya menjadi terbuka. Dulu akan sangat sulit mencari informasi tentang apa sih yang dilakukan di pesantren, apa aktivitas santri sehari-hari dalam kehidupan pesantren, bagaimana kehidupan kiai, bagaimana kehidupan para asatidz dan ustadzat. Dulu sulit untuk diketahui. Tapi sekarang dengan medsos, santri tidur, santri makan, santri bergurau, santri belajar, bahkan dengan segala kekurangannya bisa langsung diketahui oleh masyarakat. Baik secara terbuka atau diam-diam, masyarakat selalu merekam kejadian-kejadian yang ada di pesantren. Ini juga bermanfaat sebenarnya. Aktivitas pesantren bisa diketahui oleh lebih banyak orang. Tapi karena seringkali filosofinya tidak dipahami, maka seringkali kegiatan di pesantren disalahpahami yang kemudian menimbulkan gegap gempita, kegaduhan di media sosial. Tapi apapun kejadiannya, kita semua harus mulai menata diri agar segala yang terjadi di pondok pesantren, yang termasuk yang paling kecil sekalipun, bisa mendapatkan perhatian, sehingga masyarakat semakin percaya untuk memberikan pendidikan putra-putrinya melalui jalur pesantren. Para santri pemirsa juga subscriber, musibah yang terjadi akhir-akhir ini yang menimpa banyak pesantren, dan saya yakin musibah-musibah yang sekarang kita ketahui itu sebenarnya sebagian kecil saja, sebagian besar masih ada hal-hal yang kurang di dunia pesantren. Tapi apapun itu, ini menjadi momentum bagi pesantren untuk melakukan perubahan-perubahan kebijakan. Yang pertama, masyarakat sudah berubah, tuntutannya juga berubah. Di masa lalu, masyarakat bisa memahami berbagai hal yang kurang di pesantren. Tapi sekarang masyarakat sudah meletakkan pesantren berhadapan-hadapan dengan institusi yang lain, lembaga pendidikan yang lain, sehingga pesantren harus memiliki kesiapan bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain, baik dalam ranah perkembangan intelektual, apalagi pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual para murid dan santri. Yang kedua, ada masalah-masalah yang memang
berat dihadapi oleh pesantren. Yang pertama, jumlah santri yang sangat banyak, mereka datang dari berbagai penjuru negeri, dan tentu perilaku, kata-kata, sikap orang Jawa berbeda dengan mereka yang bersuku Madura. Berbeda juga dengan mereka yang dari luar Jawa lain, misalnya dari Palembang, dari Kalimantan, dari NTB, NTT, dan mereka ada di satu tempat yang kadang-kadang tinggal di satu kamar. Ini sudah sebuah persoalan bagaimana agar mereka bisa memiliki kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, sehingga bisa memahami dialek bahasa yang satu sisi sering keras dan kasar, berbeda dengan bahasa Jawa yang lembut, yang lebih pelan dan seterusnya. Yang kedua, tuntutan yang sangat tinggi dari masyarakat. Masyarakat sudah tidak bisa lagi memaklumi, memberikan maaf kalau pesantren itu ada yang kurang, baik dari aspek sarana, kemudian pendidikan yang diselenggarakannya. Pesantren harus sama dengan yang lain, dan itu tuntutan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat sekarang memiliki daya pilih yang luar biasa, karena mereka bisa memiliki mobilitas untuk datang ke satu pesantren, ke pesantren yang lain, membandingkan sebelum memastikan dan mengambil keputusan memilih satu pesantren tertentu. Dan mereka bisa mengakses media sosial karena sebagian besar pesantren juga memiliki informasi lewat webnya. Ya, maka pesantren-pesantren yang memiliki informasi yang bagus, aktivitas yang bagus, tentu memiliki kemungkinan besar untuk dipilih menjadi alternatif pendidikan putra-putrinya. Yang ketiga, di pesantren itu proses pendidikan berjalan 24 jam. Sekian jam para santri mengikuti pendidikan formal yang diasuh oleh para asatidz dan ustadznya yang setiap jam. Kemudian setelah pulang ke asrama, mereka mendapatkan keleluasaan aktivitas diawasi oleh para asatidz dan ustadznya. Nah, di sekolah mungkin tidak terlalu besar masalahnya karena santri dari jam ke jam selalu di bawah pengawasan para asatidz dan ustadzah. Nah, di luar itulah santri mengembangkan kreativitasnya, inovasinya untuk melakukan proses pendidikan mandiri, berlatih pramuka, berlatih silat, melakukan kegiatan-kegiatan ekstra yang lain. Nah, di sini kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian juga pengawasan yang memang sangat sulit, walaupun di pesantren sudah ada sistem, ada ketua kamar, ada ketua gedung, ada mudabir, ada juga ustadz yang tinggal bersama dengan santri pada setiap kamar dan seterusnya. Kadang-kadang dengan sistem yang demikian ketat masih juga ada kegiatan-kegiatan atau ruang-ruang yang masih belum terawasi, dan biasanya terjadi di sini seperti yang kita baca, ada santri yang antri mandi kemudian berkelahi, kemudian salah satu diantaranya meninggal dunia. Ada santri yang
bergurau dengan temannya di kamar, kemudian terjadi penganiayaan di kamar, kebetulan pengawasnya tidak melihat, kemudian meninggal dunia. Ada santri karena melakukan pelanggaran, dia tidak mengaku, kemudian bersama-sama ramai-ramai dihajar oleh teman-temannya, kemudian meninggal dunia. Bukan berarti ustadz dan ustadzah tidak tahu, tidak jauh dari itu, sebenarnya ya dekat saja. Tapi kejadian sepersekian menit itu betul-betul bisa lolos dari pengawasan dan kemudian terjadi musibah. Para santri wali santri pemirsa juga para subscriber, itu kira-kira gambaran singkat hal-hal yang berkaitan dengan dunia pesantren. Saya berharap yang pertama, musibah yang beruntun terjadi di dunia pesantren sungguh membuat pesantren bersedih. Ini menjadi sebuah momen yang bisa kita jadikan momentum untuk melakukan muhasabah, introspeksi, sehingga ke depan tidak lagi terjadi. Yang kedua, kita pesantren juga perlu lagi membuat perubahan-perubahan sistem yang memungkinkan bahwa santri mendapatkan layanan pendidikan terbaik dengan cara-cara yang lebih humanis, yang tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan, pemaksaan, dan seterusnya. Dan yang ketiga, tentu kita harus tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah senantiasa memberikan maunah, memberikan hidayah, memberikan taufik kepada seluruh warga pesantren agar dijauhkan dari musibah yang seperti ini, yang seperti terjadi akhir-akhir ini. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.